Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang berbahagia, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah Nabi yang telah menjalankan amanah dengan jujur, penuh kecerdasan, menyampaikan risalah Islam hingga bila wafat dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita nikmati perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, tentu saya juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus masjid, panitia penyelenggara, panitia amalia Ramadan yang mengatur sedemikian rupa sehingga masjid kita ini dengan berbagai amaliyahnya bisa memfasilitasi, menyiapkan fasilitas untuk beribadah, mulai sholat 5 waktu, puasa Ramadan dengan buka puasanya, dengan kajian subuh, kajian tarawih, dan berbagai aktivitas yang ini diyakini sangatlah dahsyat. Mudah-mudahan seperti yang Rasulullah SAW menjelaskan, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi la yanqusu min ujurihim syai'a. Jadi siapa yang memfasilitasi, yang mengkoordinir, yang mengajak, yang terdorong orang untuk melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi. Tentu bagi kita yang tidak terlibat langsung tetap mendapatkan keistimewaan dari Nabi juga. Bahwa mereka lah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dimudahkan hadir pada saat pengurus memantau, mengawal kita untuk bisa hadir dalam kegiatan amalia, maka kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Yang berbahagia, istilah ulama intelektual itu ya sebenarnya dalam bahasa Quran satu paket. Hanya kita ini yang memisah-misah antara ulama dan intelektual. Karena hakikat dari orang yang berilmu itu ya, adalah mereka yang bisa memahami dirinya dan memahami batasan. Sehingga dia bisa tahu diri, tahu batasan untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah yang Allah sebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Mereka ini adalah pewaris Nabi. Innamal ulama warasatul anbiya. Sifat kenabian itu yang perlu hadir di setiap pemilik ilmu. Ya, sebenarnya satu ilmu agama, hanya dibagi-bagi bidangnya. Ada bidang akidah, di bidang akhlak, di bidang muamalat duniawiyah, di bidang ibadah. Nah, mungkin semuanya itu bagian ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai aturan-aturan. Namun kerja kita ini bagi memahami bagian dari Islam itu adalah menyadarkan diri dan menyadarkan orang lain agar mereka ketika menjalani ketentuan itu dijalani secara imani. Jadi disebut dengan pengamalan imani. Ini disebut dengan pemahaman agama dimensi subjektif. Kemampuan menyadari kehadiran Allah dalam hal kehidupan kita.
Sifat yang dimiliki sebagai pewaris Nabi itu setidaknya ada 4 itu. Amanah, siddiq, fatana, dan tabligh. Sebanyak apa yang kita ilmu itu ada haknya untuk diajarkan. Seperti harta yang kita miliki wajib diberikan. Setidaknya untuk memahamkan siapa diri kita ini dan memahamkan orang lain siapa diri mereka. Artinya yang bisa tahu diri dan memahami batasan-batasan apa sebagai seorang hamba. Ada larangan, ada perintah, ada petunjuk-petunjuk supaya mereka bisa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan misi besar, yaitu kebahagiaan, keselamatan bukan hanya di dunia tapi keselamatan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan instrumen untuk mencapai itu, ada tuntunan hidup berupa ajaran agama. Yang ini kita bisa peroleh di dalam suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua manusia ini merugi sebenarnya pada dasarnya kalau tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik dengan iman dan amal. Iman itu percaya, keyakinan. Namun keyakinan ini tidak bisa diperoleh kecuali dengan ilmu itu. Karena dengan ilmu kita bisa memahami mana yang wajib diyakini, mana yang harus kita percayai. Dan tentu bukan hanya sebatas mengimani apa yang kita ilmui, tetapi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan jalan bernasihat, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati untuk mengantar diri dan manusia untuk mengenal Tuhannya. Dan juga saling bernasihat untuk tetap istiqomah bersabar. Karena bukan hanya sebatas sekali saja. Nah, inilah fungsi atau peran seorang atau ulama intelektual untuk mengajarkan dan menjadi pembimbing dirinya, keluarganya, dan masyarakat tentunya. Dan pada akhirnya masyarakat terbentuk dengan masyarakat yang aman, masyarakat yang sentosa dan damai. Saya gambarkan suatu bagaimana keindahan hidup pada masa Nabi dengan ilmu yang berbeda-beda. Rasulullah SAW itu pernah salah satu kaidah dalam kepemimpinan beliau, bahwa man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang taat kepada aku, dipastikan dia itulah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk tuntunan Nabi adalah khususnya dalam peperangan, beliau merintahkan suatu ketika Madinah ini terdengar akan diserang oleh suku Arab dengan kelompok ataukah jumlah masyarakat yang sangat besar yang akan menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW menginstruksikan untuk mempersiapkan diri. Dan dipilihlah seorang sahabat yang baru masuk Islam, yaitu Amr bin As. Kalau dari segi ilmu, agama tentu sangat sedikit karena baru masuk Islam. Tetapi Nabi menunjuk Amr bin As tentu berdasarkan wahyu. Di mana Nabi melihat kemampuan dari sahabat Amr bin As untuk memimpin pasukan. Dalam pasukan itu terdapat Abu Bakar Siddiq, terdapat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat besar. Tapi yang diangkat menjadi pimpinan panglima perang saat itu untuk melawan kabilah Arab, suku Arab yang akan menyerang kota Madinah dengan jumlah yang besar, sedangkan jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Yang saat itu kurang lebih 300. Maka diangkat Amr bin As. Pada saat Amr bin As telah ditetapkan, dalam pandangan ataukah pesan Nabi, ketika aku telah mengangkat sebagai panglima siapapun dia, maka ikuti. Sebab man ata'a amiri faqad ata'ani.
siapa yang aku angkat sebagai pimpinan misalnya dalam peperangan, maka dia sungguh telah menaati aku. Instruksi pertama dari Amr bin As ini yang ternyata baru masuk Islam, tak seorang pun yang boleh menyalakan api unggun, membakar kayu bakar. Yang dimana pada saat itu keluarnya para sahabat pada wilayah atau tempat yang sangat dingin sekali. Ya, kalau Madinah pada musim dingin sekali, musim panas sekali, sampai niat masuk itu. Namun sebagai strategi kepemimpinan Amr bin As, instruksi pertama, tak seorang pun jangan diantara kalian yang menyalakan api unggun misalnya. Karena beliau tahu pasti kalau dingin ada di antara sahabat yang akan menyalakan api. Instruksi pertama, jangan salah seorang pun yang menyalakan api itu. Maka muncul Umar bin Khattab yang melihat kondisi, kalau tidak membakar api unggun ini ya bisa mati dan wahai Amr bin As. Kan ilmu ini yang dia bisa dapat. Wahai Amr bin As, kami bisa binasa ini kalau kita tidak boleh membakar apapun atau kami masak air panas. Ini perintah, instruksi. Kata Amr bin As, berani beliau padahal baru masuk Islam 3 bulan. Abu Bakar yang saat itu hadir, ya Umar, sabar. Dia adalah seorang yang dipilih oleh Nabi sebagai pimpinan kita. Maka redahlah Abu Bakar Umar. Jadi, di malam hari, karena pimpinan yang diangkat oleh Nabi, dia juga sebagai imam salat. Di malam hari, dan dituliskan dalam riwayat itu, ya, beliau ternyata mimpi junub. Tentu kalau mimpi junub untuk melaksanakan sholat ya harus mandi. Maka didatangkanlah air dari sahabat yang lain untuk mandi janabah. Setelah ada di hadapannya, beliau mengangkat air itu dan mencelupkan tangannya. Ternyata dingin sekali. Maka dia langsung beliau mengatakan, saya akan bertayamum. Umar yang paham fikihnya saat itu, belum turun tentang kebolehan bertayamum saat ada air, kata beliau, ya Amr, ada air, tidak boleh bertayamum. Kata Amr bin As, berjitihad beliau, saya bertayamum. Pokoknya saya harus bertayamum. Abu Bakar yang saat itu ada di sampingnya, beliau menyatakan, ya Umar sabar, itu ijtihad dari Amr bin As, biarkan dia bertayamum. Ini corak kepemimpinan, corak ilmu Abu Bakar dengan Umar sangat berbeda respon keilmuannya. Pada saat itu, ketiga adalah memandu kaum sahabat untuk menyerang suku Quraisy, suku Arab ketika itu. Instruksinya pertama, walaupun salah seorang di antara kita ini yang berjalan sendirian, hendaklah berjalan bergandengan, 2 orang atau 3 orang. Pada saat menyerang pasukan suku Quraisy, suku Arab yang ingin menyerang, harus berdua atau bertiga. Pada akhirnya, alhamdulillah dengan strategi itu bisa mengalahkan dan memukul mundur, membuat kocar-kacir pasukan suku Arab yang akan menyerang. Namun pada saat berada di perbatasan, Amr bin As mengatakan kita berhenti sampai di sini. Umar berbeda pendapat. Kata Amr, kita habisi mereka, kita tangkap mereka dan jadikan sebagai tawanan kita. Ini kesempatan menjadikan musuh menjadi tawanan, menjadi ghanimah kita dibawa ke Madinah. Kata Amr bin As, instruksi cukup sampai di sini, biarkan mereka kembali dan kita pulang ke Madinah. Akhirnya Nabi ataukah para sahabat pun kembali. Pertama kali Amr atau Umar bin Khattab sampai di Madinah, turun dari kudanya, tunggangannya, langsung menghadap kepada Nabi, lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, begini keadaannya kami di lapangan. Maka dikisahkanlah bagaimana Amr bin As berjihad tidak membolehkan untuk membakar kayu api.
kemudian dia bertayamum padahal ya ada air, kemudian melarang kami untuk memukul dan menyerang mundur, bahkan menjadikan tawanan. Maka Rasul mengatakan, wahai Amr, ini masalah tidak sampaikan kepada kami, silakan jelaskan. Jelaskan permasalahan apa yang kalian dapati. Maka beliau menyampaikan, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ini diangkat menjadi panglima, menjadi panglima pasukan. Jumlah kita ini sangat sedikit, 300. Sedangkan jumlah mereka sangat besar. Kalau mereka mengetahui jumlah kita dengan jumlah yang sedikit, dan dia mereka menyerang kita, habis. Maka strateginya adalah ketika masuk ke wilayah dan di malam hari tak seorang pun menyalakan api untuk menghilangkan jejak, supaya mereka tidak tahu jumlah kita yang sebenarnya. Maka kata Nabi, Anda benar. Dibenarkan. Maka kemarahan Umar turun. Gitu. Yang kedua, bertayamum. Ya Rasul, engkau pilih kami sebagai pimpinan. Kapan saya mandi dengan menggunakan air, itu bisa binasa saya. Dan engkau telah menjadikan kami sebagai panglima. Siapa yang akan memimpin perang kalau saya sakit? Maka Rasulullah mengatakan, Anda benar. Padahal ini jihad baru masuk Islam 3 bulan. Dan yang terakhir, beliau mengatakan, ya, kami tidak mukul mundur sampai ke rumah-rumah dan menjadikan tawan mereka, karena tujuan kita adalah mengalahkan mereka, membuat pasukan mereka kucar-kacir. Tujuan itu sudah tercapai. Kalau sudah tercapai, kita kembali. Sebab kapan kita menyerang, mereka akan tahu jumlah kita yang sebenarnya berapa. Pada akhirnya mereka akan menyerang dan kembali, dan kita akan dikalahkan. Maka Nabi mengatakan, asabta, Anda benar. Umar yang saat itu tinggi, sekarang ya tawadhu, merendahkan. Abu Bakar yang saat itu mengamati percakapan Nabi SAW dan sahabat dua ini, beliau menyampaikan kepada Umar, menoleh, wahai Umar, coba kau lihat. Begitu. Artinya apa? Bahwa ada kalanya orang yang baru masuk Islam ini karena punya ilmu, strategi dalam peperangan, diangkat menjadi panglima. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sangat bijak ketika menghadapi masalah di kala masyarakat mampu ditenangkan. Abu Bakar yang punya ilmu yang sangat bijak, menenangkan sahabat yang berbeda pendapat. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu kita berbeda-beda. Pendekatan juga kita pun berbeda-beda. Maka disinilah perlu saling pengertian, tasamuh. Karena ini akan melengkapi. Dalam Islam, tidak hanya kita memahami tentang secara hukum-hukum farad. Ada wajib, ada sunnah, tapi lebih naik lagi itu ada tingkatan disebut dengan usulul kulliyah. Ada perkara-perkara agama ini sifatnya kemaslahatan dan kemudaratan yang menjadi pertimbangan. Tapi di atas segalanya itu disebut dengan al-qiyam asasiyah. Ada nilai-nilai dasar yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Nilai ketauhidan, nilai persaudaraan, nilai saling tolong-menolong, nilai kebersamaan, saling tolong. Itu menjadi nilai yang senantiasa menjadi pijakan yang dalam bahasa syariahnya menjadi maqasidus syariah. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, tanpa melihat dari latar belakang keilmuan. Tapi ilmu apa saja yang kita miliki, tapi dengan itulah kita bisa tahu diri, tahu batasan, sehingga bisa tunduk di hadapan Allah. Itulah yang sebenarnya disebut dengan ulul albab, yang mampu mengambil faedah dalam kehidupan ini, sehingga bisa sampai kepada tujuan selamat di dunia dan di akhirat. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.